Luar biasa. Bravo untuk Pak Prabowo. Halo gengs, sudah tahu belum tentang jumlah uang WNI di Singapura? Ternyata jumlahnya sangat besar. Meskipun Singapura hanya negara kecil yang terletak sedikit di seberang Pulau Batam, Kepulauan Riau, prestasinya patut diacungi jempol. Walaupun luasnya sedikit lebih besar dari DKI Jakarta, dan penduduknya tidak lebih dari 5 juta orang, Singapura telah berhasil menjadi satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Selain itu, negara ini menjadi raksasa dalam berbagai sektor penting seperti industri manufaktur, perdagangan internasional, dan jasa keuangan global. Bursa saham mereka, Singapore Exchange, dikenal sebagai salah satu yang paling stabil dan bergengsi di dunia. Namun, di balik kesuksesan gemerlap Singapura, ada cerita menarik yang perlu kita cermati. Ya, ada peran signifikan dari dana milik orang Indonesia, gengs. Serius deh, banyak kekayaan warga negara Indonesia, atau WNI, yang disimpan di negeri singa ini. Penasaran kan bagaimana dan mengapa? Mari kita teliti lebih dalam peran uang WNI dalam memperkaya Singapura. Salah satu alasan kuat ekonomi Singapura bisa sangat mengesankan adalah sektor jasa keuangan, khususnya perbankan. Bank-bank di sana memiliki reputasi yang luar biasa. Bahkan, mereka bukan hanya yang terbaik di Asia Tenggara, tetapi sebanding dengan institusi keuangan global. Uniknya, negara kecil ini memiliki sistem keuangan yang lebih solid dibandingkan dengan Indonesia. Meskipun kita memiliki lebih dari 270 juta penduduk. Nah, kemudian muncul pertanyaan besar, dari mana sebenarnya uang yang beredar di sana? Jawabannya mungkin bikin kamu geleng-geleng kepala. Ternyata, sebagian besar dana tersebut berasal dari orang-orang kaya Indonesia. Benar, kamu tidak salah dengar. Banyak miliarder Indonesia yang menyimpan uang mereka di Singapura. Bahkan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, total kekayaan WNI di Singapura mencapai 2.600 triliun rupiah. Gila kan? Uang sebanyak itu untuk apa? Jumlah tersebut setara dengan lebih dari 80% total kekayaan WNI yang disimpan di luar negeri. Ini bukan sekadar omong kosong, karena informasi ini juga didukung oleh studi dari konsultan internasional yang kredibel. Dari total sekitar 250 miliar dolar Amerika aset orang Indonesia di luar negeri, sekitar 200 miliar dolar diantaranya berada di Singapura. Sri Mulyani juga pernah menyampaikan hal ini secara resmi di depan Mahkamah Konstitusi saat membahas UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Dari total kekayaan tersebut, sekitar 650 triliun rupiah disimpan dalam bentuk aset non-investable seperti properti dan tanah. Sisanya dalam bentuk cash, deposito, dan investasi lainnya yang mudah dicairkan. Data dari Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2024, total aset finansial luar negeri milik WNI sudah mencapai 280 triliun rupiah. Itu belum termasuk aset yang disimpan melalui perusahaan cangkang atau special purpose vehicle yang sering digunakan untuk aktivitas ekonomi di bawah meja. Program Tax Amnesty adalah strategi untuk mengembalikan dana ke tanah air. Dengan jumlah uang yang begitu banyak berada di luar negeri, tidak heran jika Singapura sedikit khawatir saat Indonesia mulai meluncurkan program Tax Amnesty. Program ini pada dasarnya mengajak WNI untuk mengakui dan menarik pulang uang yang selama ini disimpan di luar negeri secara aman. Sebagai imbalannya, pemerintah memberikan pengampunan dari sanksi pajak di masa lalu. Strategi ini bukan hanya cerdas tetapi juga mendapatkan dukungan luas dari netizen Indonesia, terutama di media sosial. Banyak yang beranggapan bahwa uang yang berada di luar negeri, terutama di Singapura atau negara-negara surga pajak seperti Kepulauan Cayman, sebaiknya dikembalikan ke Indonesia. Sebab, uang sebanyak itu sangat bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, mendukung program-program prioritas nasional, bahkan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dukungan dari warganet semakin kuat. Banyak yang mengatakan jika pemerintah bertindak berani dan cepat, Indonesia dapat mereklamasi kekayaan yang selama ini justru dimanfaatkan oleh negara lain. Salah satu akun menyebutkan, jika 2.600 triliun rupiah itu benar-benar kembali, kekuatan fiskal Indonesia akan meningkat drastis.
Bayangkan betapa banyak jalan, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur vital yang bisa dibangun. Bahkan bisa menjadi lompatan besar untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Nah, muncul pertanyaan, apakah pernah terlintas di pikiranmu bahwa uang rakyat Indonesia yang sangat besar itu justru digunakan untuk memperkaya negara lain? Itulah masalah yang menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Banyak yang berkomentar, uang itu kan hasil kerja keras rakyat. Kok malah dinikmati Singapura dan negara-negara surga pajak lainnya? Seharusnya uang tersebut digunakan untuk membangun negeri, jalan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Bukan disimpan sebagai tabungan orang kaya di luar negeri. Namun, seperti kebijakan besar lainnya, program tax amnesty ini juga menimbulkan kontroversi. Ada yang pro, dan ada pula yang menentang. Mereka yang tidak setuju mengatakan, ini tidak adil. Mengapa? Karena orang kaya yang selama ini menyembunyikan uangnya, malah diberi kesempatan untuk membersihkan nama tanpa menerima sanksi berat. Sementara pelaku UMKM yang berjualan nasi uduk di pinggir jalan, tetap diwajibkan membayar pajak penuh. Dan lebih jauh lagi, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat menjadi peluang untuk melegalkan praktik-praktik ilegal yang telah lama terjadi. Bayangkan saja, jika uang hasil korupsi atau penghindaran pajak dapat dicuci bersih hanya dengan mengikuti amnesti. Politisi juga banyak yang mengkritik. Mereka mempertanyakan, mengapa yang diberi ampun justru para pengemplang pajak besar, sementara yang kecil tetap tercekik pajaknya. Isu ini pun menjadi perbincangan hangat di media, bahkan menjangkau media internasional seperti Channel News Asia. Ini menunjukkan bahwa ini bukan isu remeh. Ini menyangkut strategi besar negara. Menariknya, Wakil Ketua Umum Apindo, Pak Suryadi Sasmito, menyatakan bahwa Singapura sudah bersiap-siap untuk menggagalkan kebijakan tax amnesty Indonesia. Mereka bahkan menawarkan status kewarganegaraan bagi orang Indonesia yang menyimpan uang di sana. Sistem kerahasiaan data nasabah juga diperketat. Ini menunjukkan bahwa mereka berusaha agar uang orang Indonesia tidak cabut dari sana. Ini benar-benar seperti perang senyap antar negara. Dan ya, bukan hanya Singapura yang gelisah. Negara-negara surga pajak lainnya pun mulai waspada. Mereka bergantung pada uang orang-orang kaya dari luar negeri, termasuk Indonesia. Kalau semua uang itu ditarik, ekonomi mereka bisa hancur loh. Banyak dari negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam atau industri besar. Modal mereka hanya uang asing. Sekarang, coba bayangkan jika program tax amnesty ini berhasil, Indonesia bisa mendapatkan kembali triliunan rupiah yang selama ini tersembunyi di luar negeri. Uang sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun jalan tol, menambah sekolah, memberikan beasiswa, membangun rumah sakit, dan mendorong pertumbuhan industri strategis nasional. Rasio pajak juga bisa meningkat, dan basis data pajak semakin solid. Ini bisa menjadi mimpi buruk bagi Singapura. Karena selama ini, mereka mendapat keuntungan dari uang orang Indonesia. Kalau semua dana itu ditarik, mereka mungkin akan mengalami krisis likuiditas. Bahkan, beberapa analis menegaskan bahwa jika semua dana dari orang Indonesia ditarik, ekonomi Singapura bisa goyah cukup parah. Namun, bukan berarti Indonesia ingin menjatuhkan negara tetangga. Ini adalah soal kedaulatan ekonomi. Negara memiliki hak untuk mengatur kekayaan rakyatnya agar kembali dan digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Jika selama ini dana triliunan rupiah menjadi tulang punggung keuangan Singapura, wajar saja jika kita ingin mengembalikannya. Oleh karena itu, program tax amnesty ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kepercayaan. Pemerintah memberikan kesempatan kepada para pemilik modal untuk kembali ke jalur yang benar dengan cara yang elegan. Ini juga merupakan sinyal bahwa negara tidak hanya ingin bertindak keras, tetapi juga memahami pentingnya rekonsiliasi ekonomi demi kemajuan bersama. Intinya, kini saatnya Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kekayaan rakyat Indonesia harus kembali ke Indonesia dan digunakan untuk kepentingan masa depannya. Dari fakta ini, kita bisa belajar untuk tidak meremehkan negara kecil. Apalagi jika negara tersebut memiliki strategi ekonomi yang cerdas dan efektif. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi tamparan bagi kita sendiri.
Jangan sampai kekayaan bangsa malah dimanfaatkan lebih banyak oleh negara lain. Sudah saatnya kekayaan anak negeri kembali ke rumahnya sendiri. Program-program seperti tax amnesty jika dijalankan dengan serius dapat menjadi awal dari perubahan besar untuk Indonesia. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.